Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama kita membaca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, kita puji Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan sempat bisa berkumpul di rumah ahli bait yang bertuah ini dalam rangka pengajian kita setiap hari Rabunya. Salawat beriringkan salam tak henti-hentinya kita menghadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di hari yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun materi kita pada siang hari ini tentang zakat. Kebetulan saya spesialisasi di kantor itu tentang zakat. Nah, jadi ini saya sampaikan. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat itu secara bahasa artinya suci, mensucikan harta. Kalau zakat itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama zakat mal, kemudian yang kedua zakat fitrah. Ya, jadi kalau dia zakat mal mensucikan harta, mal itu artinya harta, ya. Kalau dia zakat fitrah mensucikan diri, itu untuk mensucikan diri kita. Jadi zakat fitrah itu dibayar setiap tahun, ya, setiap tahun setelah melaksanakan ibadah puasa di akhir puasa sebelum masuk 1 Syawal. Sebelum masuk 1 Syawal kita harus membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebesar 2,7 kilo beras, ya. Nah, 2,7 kilo beras. Apakah boleh dijadikan ditukar bendanya? Itu ikhtilaf, ya, banyak perbedaan di kalangan ulama, ya kan, mengenai dengan boleh nggak ditukar gitu, ya kan. Zakat fitrah itu beras dengan uang gitu contohnya. Nah, karena kenapa? Karena udah banyak kali berasnya, ya kan, di rumah sampai dapat 3 bubuni dia. Sementara dia perlu juga untuk lauknya, ya kan, nggak mungkin makan nasi aja tak ada lauknya. Nah, jadi sebagian berpendapat boleh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh karena memang bentuknya memang harus makanan pokok. Namun kita yang boleh saja kita memilih yang pendapat yang pertama, ya.
boleh juga memilih pendapat yang kedua. Masing-masing punya dalil ya, masing-masing punya dasar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini nggak bisa lama-lama ya kan? Karena kulibas katanya kata ibu ketua ini. Jadi kita melibas-libas saja. Kemudian zakat harta. Zakat harta itu 2,5%. Ya, zakat harta. Ada lagi namanya zakat ternak, ada namanya zakat hasil pertanian, ya, ada namanya lagi zakat profesi, ya kan? Kalau zakat harta ini, Bu, itu termasuklah dia emas, ya. Emas atau juga uang. Kalau punya deposito atau tabungan di bank, dia mencapai 40 juta, maka itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5% setahun, nisabnya setahun. Tapi jangan mengkilik-kilik hukum ya. Udah mau dekat-dekat setahun ini ditarik dulu, pindahkan ke yang lain, nanti baru masukin lagi ya kan. Takut keluar zakatnya ya kan. Jadi sebenarnya Allah itu nggak bisa ditipu ya. Jangan karena ini udah mau dekat-dekat setahun, sebelum setahun kupindahkanlah, jadi nggak ada nisabnya, nggak sampai setahun di situ kan gitu. Nggak boleh. Allah Maha mengetahui. Tadi intinya zakat itu untuk mensucikan harta. Karena dalam arti bahasa zakat itu suci. Dalam arti istilahiyah dia dikatakan zakat itu berkembang. Kenapa? Karena harta itu berkembang. Diri kita ini pun berkembang dari mulai kecil bayi sampai dewasa hingga tua. Jadi kita berkembang. Jadi kalau namanya hukum, ketika emas ibu ya, walaupun dibagi sebagian ulama juga mengatakan kalau perhiasan, bentuk perhiasan, gelang, ya kan, kalung, ya, dia berbentuk perhiasan yang dipakai sehari-hari, itu tidak kena zakat. Dia yang dikatakan kena zakat itu Bu, yang disimpan, dia berbentuk logam saja. Contohnya apa itu, emas, emas batangan gitu ya kan, simpan. Musim sekarang Bu, ya. Musim sekarang menabung emas. Di Pegadaian itu ada menabung emas. Jadi 10.000 nabung sehari tapi emas. Ya. Nanti dapatnya berapa 10.000? 0,001% gitulah kan. Tapi 10.000 hingga akhirnya bisa jadi 1 gram, hingga bisa jadi 1 kilo pula nanti ya kan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, zakatnya 2,5%. Ya, 2,5%. Jadi ibu-ibu kalau ada yang punya perhiasan mencapai 40 juta atau juga dia mencapai sekitar 81 gram, itu sekitar gitu. 41 apa 81? Sekarang berapa per gramnya? Itu dihitung ke sana. Jadi emas ya, hitungannya gitu. Kalau duit di bank ada 40 juta sampai 1 tahun itu harus dikeluarkan 2,5%. Berapa 2,5%? 1% dia 225.000. Enggak. 1% dari 40 juta berapa? 40.000. 2%? 80. Setengah persen? 20. Jadi 100.000. Keluarkanlah itu, kasihkan kepada asnafnya 8. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga hamba sahaya, keempat dia mu'allaf, kelima amil zakat, kemudian keenam dia fisabilillah, ada lagi kemudian ketujuh apa lagi ya Bu? Saya lupa. Bisa. Tapi jangan saudara kandung lah Bu. Kalau kakak kandung itu tanggung jawab kita Bu. Tapi kalau agak ya sepupu mungkin ya. Tapi kalau saudara kandung tanggung jawab kita itu Bu. Kalau nggak catat pun kan kita kasih juga ya kan. Gitulah dia. Jangan dialihkan gitu ya kan. Jadi ada 8 ya. Ada 8 asnafnya ya. Itu tadi fisabilillah. Kemudian orang yang berhutang.
ya, orang yang berhutang. Tapi menengok orang yang berhutang ya kadang-kadang ada orang berhutang yang nyicil mobil ya kan, berhutang nyicil PCX ya kan. Sementara awak yang mau bayar zakat keretanya Mio, kayak mana ya kan? Nah, jadi ditengok. Kemudian Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan, musafir. Nah, musafir Bu, kadang-kadang ada itu yang di masjid-masjid bawa kompor, tidur di situ, berzikir, sholat ya kan. Nah, itu juga bisa menjadi asnaf penerima zakat ya, penerima zakat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau fisabilillah sekarang kalau untuk secara lughatnya, bahasanya fisabilillah itu adalah berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu tidak mesti perang, Bu. Ya, zaman dulu ya nyata perang karena banyak musuh-musuh Islam itu ya kan. Kalau zaman sekarang berjuang di jalan Allah salah satunya adalah itu tadi, guru mengaji, ya. Guru mengaji, ada mengajar ngaji dia di rumah, ya. Guru macam saya ini